Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan membahas apakah chemical powder itu penting untuk membersihkan mesin Anda. Mungkin banyak Sobat JPW yang sudah tahu ya, ada di luaran beberapa merek untuk chemical powder yang memang berfungsi untuk membersihkan mesin espresso Anda. Nah, di sini kita pakai mesin Alex Duetto dan pakai chemical powder merek ini, tapi kita nggak di-endorse ya. Nah, apa sih fungsi dari chemical powder ini? Dan apakah benar-benar penting atau berguna untuk mesin kalian semua? Nah, chemical powder ini sendiri adalah di sini kalau kita baca di sini adalah Coffee Equipment Cleaning Powder. Oh, bahasanya banyak nih. Ada bahasa Itali, bahasa Inggris, ada bahasa Ceko, segala. Tapi fungsi dasarnya adalah dia kayak bubuk kimia yang digunakan untuk membersihkan bahan-bahan stainless. Nah, kalau mesin Anda tuh dalam artinya keseluruhan mesinnya tuh banyak stainlessnya. Bahkan kalau di Alex Duetto ini yang saya pakai, sampai ke bagian boilernya itu adalah stainless. Nah, menurut saya ini sangat berpengaruh dan penting, dan memang ini dipakai untuk ngebersihin pipa-pipa di bagian dalam juga. Nah, caranya gimana gitu kan? Jadi kalau Sobat JPW lihat di sini, ini isinya bubuk ya, kayak deterjen gitu ya. Tapi bukan deterjen yang buat nyuci baju ya Sobat JPW. Susu. Gitu. Nah, bukan susu juga, Val. Ini deterjen yang memang kita akan coba ini di mana ya enaknya ya. Kita coba di, sebenarnya enak di milk jug atau di knockbox sih. Coba di milk jug ini aja nih. Nah, di milk jug ini untuk mencoba membersihkan apa aja yang dibersihkan. Nah, biasanya kalau di mesin tuh yang dibersihkan dari ini gini caranya nih. Jadi kita kasih aja 1 sendok teh, jangan jauh-jauh Val, sini Val. 1 sendok teh aja gitu. Untuk berapa airnya gitu ya. Sebenarnya sih sesuai selera aja. Artinya kalau kita ngelihat memang apa ya, busahnya bukan busa, dia nggak terlalu banyak berbusa, masih cukup gitu ya. Dan ini air hangat, sudah gitu segitu aja. Dan tuh lihat, jadi dia kayak membusa sendiri. Kenapa air hangat? Supaya lebih cepat larut aja sih. Nah, biasanya kita juga perlu blind basket dan portafilternya. Jadi saya juga sekaligus akan ya bersihin ini kayak gini nih, bisa nih. Ini kan ada bekas-bekas kerak kopi nih. Yeah. Nah, kerak kopi yang coklat-coklat ini kita cukup celupin aja begini. Nanti dia akan bersih dengan sendirinya. Oh enggak, tetap dilap. Jangan bersih dengan sendirinya juga, nggak mungkin. Biasanya akan lebih hilang. Ini juga ada kerak-kerak kopi. Biasanya kalau baristanya jorok, ini akan lebih hitam lagi. Ini hitungannya masih cukup bersih lah ya. Terus kita akan buka juga sebelah sini Val, dari bawah. Dari bawah. Nah, buka basket, bukan basket, apa sih, shower screen. Nah, si shower screen-nya lihat tuh. Ini juga dari stainless. Ini juga bisa dibersihkan di yang tadi nih. Seperti itu. Kalau gasketnya saya tidak sarankan dibersihkan atau direndam seperti itu. Kalaupun memang mau, boleh, tapi hanya dicelup aja. Dan tinggal siapin tisu. Sebentar, saya ambil tisu. Tisu atau lap juga boleh sih. Nah, kalau gasketnya karena dia karet, kalau terlalu lama di situ dia luntur ntar. Ilmu kebalnya. Oh, karetnya tuh. Kelihatan kan? Kelihatan, Bro. Hitam-hitam. Iya. Gitu. Udah cukup dicelup aja. Kayak teh ya, tapi bukan. Gasket. Dia langsung bersih. Nah, ini gasketnya masih oke. Terus bagian bawah, nah, Sobat JPW bisa lihat nih.
Ini sebetulnya dilap pakai air hangat biasa sebetulnya hilang. Tapi tidak maksimal. Coba ya kita kasih lap pakai lap dengan air biasa. Kita coba ya. Bersih sih, tapi bagian tengahnya masih agak hitam ya. Kelihatan banget ya, Val ya? Kelihatan, Pak. Nah. Tuh, masih agak hitam. Supaya bersih gimana? Nah, kita kasih celup aja ini ke larutan tadi ya, larutan chemical powdernya. Tuh, kita baru boleh lap. Tuh, mulai kuning ya. Mulai kuning, mulai hilang hitamnya. Jadi dia warnanya kan memang kuningan dasarnya. Tuh. Tahu kalau mau lebih benar-benar bersih ini bisa dilepas terus dicelup di sini. Kalau memang udah ngeflek banget ya. Tuh. Bisa sih kayaknya nggak usah dilepas kayaknya. Kita coba dulu. Nah. Kalau tadi pakai air biasa dia nggak akan rontok nih si plak-plak hitam ini nih, karena ini ada chemical powdernya, jadi dia bisa rontok tuh. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Memang belum maksimal, masih disikat agak kencengan sih. Tuh, sikatnya ya pakai kuku dikit atau pakai sikat bisa. Benar-benar bersih. Gitu, Pak. Jangan pakai sikat mesin. Kayak sikat mesin bisa. Kayak sikat mesin terus tuh hilang. Secara overall sih udah jauh lebih bersih dari yang tadi ya. Ini kasih susu dikit. Nah. Dan dia memang fungsinya untuk ngangkat kerak ya. Jadi si chemical cleaning powder nih untuk ngangkat kerak. Tuh. Fokus ke yang kuningan ini. Yeah. Udah nggak ada hitam-hitamnya kan? Nggak ada, Pak. Itu. Dan yang paling pentingnya adalah membersihkan pipa-pipa di bagian dalam. Ini kan udah ya. Itu kita ambil lagi nih si shower screen. Tadi shower screen-nya kotor. Agak panas, hati-hati. Duh. Loh, kok hilang shower screen-nya? Kemana file shower screen-nya? Ayo. Di bawahnya kali, Pak. Bukan, nempel di sini. Oh. Hilang tuh, nggak ada tuh. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Ini kentut, bukan petir. Ya. Prop. Kayak geledek. Tuh lihat. Jauh banget kan dari tadi sebelum dicelup, sebelum direndam. Oh iya. Beda jauh, Pak. Ya. Langsung bersih banget. Ini tinggal dilap aja. Kalau agak ngeplak lagi disikat pakai sikat group head. Tuh. Udah oke nih. Tahu oke dari mana, Mas? Ini bagian-bagian hitam ini tembus semua. Ini bolongannya tembus semua. Sebenarnya bisa kalau pakai tusuk gigi gitu ya, boleh dilubangi semua, tapi ini juga udah kelihatan. Coba lihat ke sana. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tembus ya semua ya? Tembus pandang. Aman. Tembus pandang X-ray kali ya. Nah, tapi oke sih ini. Cuma saya nggak jualan mereknya ya. Yang penting pakai chemical powder. Jadi berfungsi untuk membersihkan kerak-kerak atau noda-noda bekas espresso. Noda-noda perasaan yang tertinggal boleh. Yang masih mengerak di hati pakai itu. Contohnya Noval ya, Val? Ya, nggak gitu konsepnya, Pak. Noval nggak pakai mic, jadi dia nggak bisa jawab. Nah, ini kinclong banget. Banget, Pak. Tuh. Nah, kita bersihkan hal yang seperti ini gitu. Terus biasanya nih juga nih sistem nozzle. Kalau ini memang udah bersih sih, udah wajib banget kita lap dengan bersih sebelum
atau sesudah gitu, sesudah steaming. Nah, biasanya kalau nggak bersih di kedai-kedai kalian atau di mesin-mesin kalian tinggal dicopot aja, celupin ke situ. Jadi masuk ke sini ya udah, pas udah keluar bersih deh dia. Dia kayak Idul Fitri ya, habis masuk ke situ langsung bersih. Bukan gitu. Bukan gitu sobat JPW. Ini jangan lupa pasang lagi sebelum kita melakukan back flush. Yang ada angka-angkanya di bagian atas, yang tidak ada angkanya di bagian bawah. Nah, ini yang menjadi concern. Jadi penting nggak sih chemical itu? Nah, ini yang sebetulnya rata-rata sobat JPW juga gunakan ya. Mungkin yang sudah tahu juga. Ini back flushing untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam pipa-pipa. Papip dong. Layangan putus, papip. Ini kita ambil si chemical powder lagi, 1 sendok teh aja, tapi nggak usah munjung-munjung. Sayang harganya lumayan soalnya. Nah, terus kasih air. Sebenarnya mau dikasih air nggak dikasih air sih sama aja, nanti kan akan kena air juga. Tapi saya lebih suka dikasih air di sini dikit. Nah, ini tinggal back flush. Karena ini tadi baru dipasang, jadi dia pasti masih belum pas. Kita tahan pakai tangan. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan sama sobat JPW di bagian sini nih nanti. Nih saya. Nah, sini sama sini. Jadi dia akan membuang atau merilis si tuh kan mulai. Kita tarik aja 10 detik buat 3 kali. Nah, itu lihat. Kita udah bersihin si shower screen sama gasketnya, tapi lihat warnanya coklat gitu. Berarti di bagian pipanya masih banyak kerak-kerak yang membandel. Dan ini langsung otomatis si handle untuk brewingnya jadi keset ya. Kayak pakai salah satu merek pembersih gitu yang bikin keset. Noval nggak tahu, yang tahu wanita doang soalnya. Aduh. Karena Noval waria, pria maksudnya. Nah, 10 detik aja. Sampai berapa kali Mas Tito? Banyak tuh yang nanya. Sebenarnya di sini sih nggak ada kewajiban ya. Oh, kalau Allah suka yang ganjil-ganjil 3 kali atau 5 kali. Nggak gitu maksudnya. Lebih ke arah, kalau sobat JPW lihat yang keluar di sini udah nggak coklat, udah mulai putih atau bening gitu ya, dia udah cukup gitu. Ini kita lihat masih coklat ya, meskipun nggak coklat-coklat amat. Kok kayak steam milk ya keluarnya ya? Iya. Kayak susu coklat. Saya sih biasanya 5 kali lah ya. Tadi udah 5 belum ya? Biar Abdul 1 lagi deh. Biasanya ini disclaimer pribadi aja, jadi nggak usah diikutin 5 kali juga. Terserah sih mau 2-3 kali, 5 kali, 10 kali, bebas. Kalau nggak ada kerjaan juga boleh sih kayak gini. Mainin back flush. Nah, ini karena dia sudah ke dalam ya, ke pipa-pipanya, ini dibersihin dulu aja. Karena kalau nggak dibersihin dia akan terus putih warnanya. Karena masih ada chemical powdernya. Nah, ini boleh tuh keluar lagi kan. Sekarang di back flush tanpa chemical powder, tujuannya buat ngebilas. Oh, lihat warnanya guys. Ih, kesetnya. Ini sih udah bersihan ya. Yeah. Cuma yang di bunyinya jadi berisik karena ada yang ini Mas, bunyi apa sih? Ini Pak, bawah. Kayak ada gesekan ya. Iya. Coba nggak pakai ini. Oh, bukan, di dalamnya dia kayak bekerja lebih. Nah, nih si atasnya, si covernya yang kendor. Udah bisa dikencengin tuh.
Gitu. Nah, udah hilang. Ininya Iya. yang bikin kendor. Taruh lagi ya, coba iseng. Tuh kan. Nah, ini yang nggak pakai chemical berapa kali Mas Tito? Yang nggak pakai chemical lagi-lagi ya feeling kita aja sih sampai dia benar-benar bersih. Kalau kita ngomongin berapa kali ntar dikira bid'ah lagi. Iya, oh ngada-ngada nih. Kalau kata yang lagi viral kan ngadi-ngadi lo gitu. Ya enggak sih, cuman kelihatan bersih aja. Nggak harus 5 kali, 7 kali, 10 kali nggak harus. Kalaupun udah bersih, Sobat JPW juga perlu ngebrew 1 kali sih dan espressonya dikasih coba sendiri, jangan buat ngerjain orang. Ntar masih ada rasanya, rasa chemical yang tertinggal. Dan biasanya saya juga lupa info ya, biasanya saya lakukan ini gitu, nggak harus seminggu sekali juga atau sebulan sekali, dan biasanya saya lakukan ketika saya mau kosongin bagian atas nih. Kan atas tetap saya kasih air nih, cuma kan harus dirilis atau harus dibuang karena dia kan hampir jarang dipakai karena semuanya kalau Alex Duetto ini kan pakai galon. Gitu. Jadi saya lupa pindahin tadi, harusnya di awal saya pindahin dulu nih ke kanan. Gitu. Biar pompanya ngambil airnya dari water tank. Gitu. Oke. Nah, dia pindah tuh ke water tank. Langsung belok. Nah, tadi sempat kosong dulu dikit berarti. Karena kalau dia airnya nggak ada, suaranya akan berisik si pompanya. Ini udah halus lagi. Nah, ini bisa lihat nih Sobat JP, airnya diambil dari sini. Jadi sambil kita ngebersihin, berkurang nih. Tadi penuh banget. Tuh. Oh, udah kebanyakan kayaknya, Val. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena makin banyak juga makin bersih tuh. Benar-benar masih ada dikit ya, kayak ketombe gitu ya. Iya. Coba lagi deh. Ini pas ketariknya kelihatan banget, Val, bentar. Gini nih. Ini dinolin dulu. Nih, tuh. Nah, ketarik kan. Tuh kan ada kayak semut-semut gitu ya. Iya. Nah, itu nanti kita copot, kita ganti dengan yang baru. Berapa hari sekali? Ya kalau yang di belakang sih harusnya sih mungkin seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau backflushnya sebenarnya setiap hari, tapi backflush menggunakan si chemical ini, saya saranin sih nggak usah sering-sering. Apalagi kalau Sobat JPW mesinnya boilernya masih chopper. Kenapa Mas memang kalau chopper boiler kan tembaga ya? Kalau ketemu sama chemical ini kegerus dia. Jadi bahan tembaganya bisa makin tipis gitu. Tuh kinclong. Gitu. Dan kalau makin tipis ya apa ya, makin nggak optimal aja sih. Kalau ini si Alex Duetto yang sekarang saya pakai, ini boilernya kan stainless. Jadi kalau mau dipakein chemical sebenarnya tiap hari nggak ada masalah kalau emang suka bersih ya. Tapi kalau saya juga nggak gitu-gitu amat. Biasanya sebulan sekali gitu atau ya 2 minggu sekali. Ini bekas sebelumnya bisa sebenarnya dicelup aja kayak gini gitu. Kalau agak gedean, tapi kalau nggak bisa kita tuang aja. Tinggal dilelap deh. Nah, kinclong lagi. Dan biasanya saya rendam semua portafilter gitu. Jadi sekalian gitu, maksudnya si chemical powdernya kerjanya bukan cuman buat si Alex Duetto doang gitu, dia kerja buat si PID juga, buat si Milesto juga. Ini saya ambil portafilter Milesto, saya ambil juga. Tuh kan, kelihatan, celup aja, kelihatan kan, kotor juga tuh, baru masuk kotor. Apa ya Pak? Portafilternya. Ini yang udah bersih. Ini juga udah bersih. Dan biasanya ada beberapa barista yang super jorok gitu.
atau kedai yang memang nggak terlalu mikirin kotor atau bersih ya. Ketika dia dibuka nih, ini coklat bukan kotor banget espresso ya, tapi emang warna aslinya agak bronze gitu ya. Dia ngeplaknya bener-bener sampai hitam. Ini kan ada coklat-coklat dikit. Ini kayaknya habis ngebrew kemarin, tapi nggak dicuci. Terakhirnya cuma disikat atau dikuasin doang. Biarin dulu tuh kan hilang. Kalau dia ngeplak lama ke air panas nggak hilang, nih hilang ya langsung ya. Iya. Berarti ini kemarin belum dicuci. Nah ini yang tadi paling baru 2 menit ya Val? Belum ada kali ya? Belum ada, semenit juga belum. Semenit belum ada. Tuh, hilang. Karena memang sekuat itu si chemical ini gitu. Sekuat itu judul lagu ya. Sekeras itu kadarnya untuk membersihkan ya. Sekeras untuk membersihkan. Jadi tujuan dia hidup dibuat atau diciptakan gitu adalah memang buat bersihin stainless. Jadi yang ngelihat kayak gini nggak usah amazing banget. Oh gila keren, tadinya hitam warnanya. Ya memang tujuan dia itu. Kalau dia nggak bisa bersihin itu, ya ngapain dia dibikin? Kok jadi gua kesel ya? Namanya juga live. Oh iya, namanya juga hidup ya. Nah ini cukup diginin aja tuh. Terus dielap. Nah kalau dilihat begini, langsung terlihat bedanya, ya nggak? Nih kalau Eris bilang nih Val nih, Eris siapa tuh? Staffnya JPW. Ini kenapa Milestone namanya paket bronze bang? Karena portafilternya dalamnya bronze kalau udah dibersihin. Padahal awalnya silver, stainless gitu awalnya karena chrome. Gitu. Tapi ya memang keren juga wooden gini. Terus ininya juga paket bronze. Kalau si Dueto jadi pengen ngelanjut kata-kata Eris, kenapa gold? Karena dalamnya gold bang. Oh iya bener juga, masuk akal ya, meskipun kayaknya ngasal gitu ya. Cuma ngelihat warna doang kan nggak lucu. Oke, jadi sebetulnya kesimpulannya, seberapa penting chemical powder ini untuk membersihkan mesin espresso kalian? Jawabannya ya penting banget. Tapi Sobat JPW perlu menyesuaikan. Apa yang disesuaikan? Yang pertama, ya seberapa kerja keras sih mesin espresso Sobat JPW ya. Kalau memang rumahan aja gitu sehari 5, sehari 10 gitu misalkan ya. Ya kayaknya nggak perlu amat juga tiap hari dikasih chemical gitu. Bisa sebulan sekali. Ya kayak displaynya JPW kan akan digunakan kalau memang kita lagi latihan atau ada orang lihat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus tiap hari pakai chemical powder gitu, nggak harus. Udah gitu kan sayang, harganya mahal juga, lumayan gitu segini. Ini berapa ya? Cek aja sendiri bisa. Terus yang kedua, bahan dari mesin Sobat JPW sendiri. Kalau memang full stainless dan banyak stainless sampai boiler stainless, sebetulnya aman. Mau setiap hari pun aman. Dan biasanya dia tidak meninggalkan terlalu banyak residu. Residu itu apa ya? Ampas-ampas atau kerak-kerak dari kopi, dari air itu nggak terlalu banyak kalau stainless. Karena stainless itu kan modelnya kan kayak licin ya, dan anti lengket gitu, licin dan anti lengket. Jadi dia nggak akan punya kerak banyak. Kalaupun ada kerak dia langsung kebuang ketika kita backflash gitu. Jadi kalau bahannya chopper biasanya lebih banyak keraknya gitu. Yang ketiga, sebenarnya balik lagi, ada mesin yang memang tidak bisa di backflash. Loh kenapa mas nggak bisa di backflash? Karena dia tidak ada 3-way valve. Jadi dia nggak ada ininya nih, nggak ada ini nih 3-way valve. Jadi ketika kita nahan di sini, dia ngebuang di sini gitu kan. Nah kalau Sobat JPW punya mesin yang tidak ada 3-way valve-nya, contohnya apa mas? Mesin-mesin piston, Alex Leva gitu ya. Terus ya Valkyria, mesin-mesin yang memang manual ya, manual piston. Jadi dia pakai piston. Kita pernah masukin juga, kalaupun memang mau beli juga bisa. Alex Leva, Valkyria itu hasil ekstraksinya mantap banget. Tapi dia tidak bisa di backflash. Kenapa? Karena dia piston. Modelnya di hold sama si portafilter. Ketika kita tarik si piston, portafilter nahan tekanan. Dan tingkat kehalusan kopi berpengaruh sangat penting. Jadi kepadatan dan kehalusannya kopi itu berpengaruh untuk ngatur ekstraksinya. Bener-bener ya, karena memang manual
piston. Ketika dia naik pelan-pelan itu padatnya kopi yang nahan. Nah, airnya dapat pressure, baru kopi terekstraksi. Bayangin kalau pakai back flush, pakai si blind basket. Kan padat, nggak bisa tembus tuh air, ya kan? Tuh piston nggak akan balik sampai kiamat. Iya. Kok gitu, Mas? Iya, kan jelas. Dia harusnya ada release pressure kan di ekstra kopi. Ketika kita tarik, ternyata pakai blind basket. Ya agak lucu sih, kayak pengen ngelawak pakai blind basket tapi pakai piston lagi juga nggak ada blind basket untuk piston ya. Dan jangan cobain ada juga, karena sampai kiamat nggak akan balik tuh si lever si handle pistonnya gitu. Jadi ya sebenarnya kesimpulannya itu sangat penting, namun harus menyesuaikan juga dengan mesin sobat JPW, menyesuaikan dengan budget, bahan mesinnya apa gitu ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya konten untuk seberapa penting sih chemical powder untuk mesin espresso sobat JPW semua ya. Ternyata jawabannya penting sekali gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video JPW Indonesia selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih sobat JPW.